warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Roller Coaster Channel. Saat ini, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bang Win, ya, Bang Win Batubara, tentang ternak kambing, penghasil daging dan susu. Ini kita sebentar lagi akan kita bincang-bincang perihal asal mula, hal ihwal bagaimana menjadi peternak kambing yang unggul, berhasil, dan bisa sampai mentransfer ilmunya ke banyak orang. Mari kita ikuti bincang-bincang kita dengan Bang Win. Kambing, ternak kambing. Ayo, proses perah susu Ottawa. Ya bang, ya nih makanya kita lagi lihat-lihat perah. Namanya istilahnya apa tuh bang? Perah. Perah ya. Perah susu kambing. Perah susu kambing Ottawa ya bang. Ini kambing Anglo-Nubian. 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 Anglo-Nubian saya mana kok? Anglo-Nubian kalau asalnya dia persilangan kambing yang Afrika dengan India dikembangkan di Inggris. Oh. Anglo itu kan apa Inggris? Anglo Inggris ya. Cuma dikembangkan di Inggris, diseleksi di Inggris. Iya. Setelah itu banyak dikembangkan di seluruh dunia. Ini Anglo-Nubian bisa dibilang salah satu kambing perah terbaik karena dia kalau Dunia tuh ya terbaik ya. ya kelebihannya dia bisa jadi pedaging dan bisa jadi di perah. Dia kalau habis masa perahnya berapa udah jadi daging usia berapa tuh bang? Usia maksudnya Saya udah susunya udah kurang. habis. Dia biasanya kalau cepat dikawinkan cepat habis, dikawinkan lagi. Oh iya iya iya. Karena usia kehamilan 3 bulan dia habis. Usia kehamilan berikutnya 3 bulan. Jadi habis jangan sampai susunya. keempat ya berarti ya. Maksudnya kalau mau panjang jangan langsung dikawinkan. Normal dia 3 bulan setelah melahirkan dia minta kawin. Tapi kalau mau perah kita bisa buat supaya dia 5 bulan setelah melahirkan baru dikawinkan lagi. Oh gitu ya. Karena memang siklus birahinya dia kalau setelah melahirkan secara normal 3 bulan berikutnya dia birahi. 3 bulan. Bang, kalau di sini dikenalnya siapa bang? Bang apa bang? Bang Win. Bang Win ya? Iya. Emang bang asli Takengon ya? Enggak. Saya orang Batak. Batak mana? Batak kalau lahirnya di Langsa. Lahir besar di Marganya Langsa. apa marganya? Huta Barat. Huta Barat ya? Oh, ada kita tuh mantu ponakan tuh Huta Barat ya? Oh iya. Ya, di Jakarta tinggal dokter. Ponakan anaknya kakak katanya sulung ya? Iya. Udah berapa tahun nih bang? Tinggal di sini. Main kambing ini 8 tahun, Bang. berapa tahun ya? 8. Mulai dari 7 ekor, 4 ekor kambing perah, 3 ekor kambing lokal. Ini udah di cross. Oh, udah silang ya, penyilangan ya? Ada yang silang, ada yang murni. Dulu bawa berarti impornya dari mana nih impornya? Yang impor ada satu lembaga, dia impornya 3 kali ya, 3 kali impor. Amerika 2 kali, terakhir 2010 dari Australia. Oh, jadi kita sini. Kita ambil bibitnya dari situ. Ini akrab nih kambingnya Pak. Iya. Kita ambil bibitnya dari situ. Lewat dinas pertanian berarti Pak? Enggak langsung kan? Enggak, saya langsung ini. Kami belum ada kontak dengan dinas ya? Maksudnya kontak sudah ada tapi kerjasama sekalipun belum pernah. Oh, gitu. Dulu backgroundnya apa bang? Peternakan bang? Enggak. Enggak juga? Enggak. Kok bisanya? Tidak. Saya processing teknologi hasil pertanian. Oh, teknologi hasil pertanian. Iya. Dari SMK ada juga tuh ya? Iya. Awalnya kan gitu bang? Saya dari USU. USU ya? Iya. Teknologi hasil pertanian. Iya.
Oh, peternakan ya, tamat tahun? Oh, tahun berapa waktu itu dia masuk? Ini lagi bincang-bincang. Udah 5 tahun yang lalu kan. Oh, saya tamat 2001. Nggak jumpa berarti di kampus. Nah, iya. Saya 95 masuk kampus, 2001 keluar. Saya jadi otodidak belajarnya ternak. Karena Hobi ya. hobi. Hobi nih. Karena hobi aja belajar. Win Huta Barat, baru sekali ini saya ketemu namanya Win Huta Barat. Sebetulnya nama panjangnya nama agak susah ya, Foster Dwin. Jadi Foster Win ya. jadi orang kawan-kawan semua manggil Win gitu kan. Oh, jadi kena mas sini ya. Rupanya manggilnya pun Win juga. Iya. Waktu di Langsa semua kawan di kampung manggilnya Win kan. Oh. Win gitu. Jadi di sini pun manggilnya Bang Win juga. Iya. Ini dia hasil perahan susu segar. Ini biasanya seliter berapa? 50. 50 ya. Kita baiknya tuh direbus lagi nggak Bang? Ya Bang, tergantung kalau memang mau disimpan langsung dalam bentuk freeze nggak mesti dibekukan, tapi kalau mau sebagian diminum ya harus nggak dipanaskan, dipasteurisasi namanya kan. Iya. Tapi saya tetap sarankan pasteurisasi dulu. Jadi saya akan mempasteurisasi di sini. Oh iya, jadi aman kalau kita langsung minum juga ya. Iya. Oh iya. Nah, jadi mata pelajaran saya bagian pasteurisasi itulah memang bagian saya. Oh iya. Sterilisasi, pasteurisasi. Ini bebas kuman lah ya. Iya. Karena namanya juga kandang ya. Iya, Dan pemerahan kita mesti tradisional. Kalau seandainya yang mesin, sudah pakai mesin sudah aman kan, dia nggak ada kontak dengan udara langsung masuk ke tabung. Iya. Nah, Iya, yang ada suka kita lihat di TV itu. iya, cuman alatnya lumayan mahal. Iya. Pengen sih bisa beli kayak gitu juga supaya upgrade kualitas. Ini lokasinya di mana, Bang? Apa namanya? Di nama desa ini Wehilang, Pegasing, Wehilang, Kecamatan Pegasing. Pegasing. Ya. Bisa hubungi Bang Win ya. Ini proses ternak ternak kambing Ottawa kalau orang kenal, tapi padahal sebenarnya bukan Ottawa ya Bang ya. Ya, kambing perah sendiri banyak. Kalau untuk di dunia kambing Ottawa itu yang asalnya dari India malah nggak masuk. Oh, malah nggak masuk di kita. Nggak masuk. Alasannya yang pertama karena studi belum cukup dalam tentang itu. Baru yang kedua produksinya juga secara umum nggak cukup banyak. Produksi susunya. Yang Ottawa ya. Iya. Makanya lebih condong ke ini tadi Bang. Apa namanya tadi Bang? Anglo-Nubian. Anglo-Nubian ya. Anglo-Nubian, Sanen. Di Indonesia itu sudah masuk Anglo-Nubian jarang, paling banyak Sanen. Lebih jarang lagi Alpin. Ada sekarang namanya Nigerian Draft. Itu yang bagus-bagus tuh ya. Itu apa ya? Isu kambing perah Indonesia. Nigerian Draft. Apa namanya itu? Tapi kualitas susunya bagus. Mungkin nggak banyak ya. Ya, nggak sebanyak seperti nomor 1 paling banyak secara umum itu Sanen. Tapi Sanen susunya di Indonesia kurang diminati karena encer. Enggak. Anglo-Nubian kenapa Pak? Dia termasuk sedang produksinya, volumenya, tapi kualitasnya atau kita bilang lah rasa manisnya, gurih itu paling gurih. Anglo-Nubian. Sebenarnya kalau Ottawa atau Etawa itu juga dia rasanya cukup baik. Kambing nih. Ini pejantannya nih, pejantan. Betina semua nih. Oh betina ya? Tapi ada tanduk ya? Iya, semua bertanduk sebenarnya. Oh iya. Bang, itu kalau misalnya untuk memulai ternak tuh usia berapa mestinya Bang? Berapa pasang misalnya, usia berapa layaknya, idealnya untuk dimulai di ternak? Sekarang mulai ternak, apakah ternak hobi atau ternak bisnis? Kalau ternak? Kalau ternak bisnis, harapannya langsung 20 ekor indukan, supaya dia bisa mengcover biaya pekerja. Tapi
Untuk bisnis ini si pelaku harus sudah punya pengalaman atau sudah dilatih. Oh, 20 ekor itu ya. 20 indukan, Indukan. dua Pejantannya? pejantan, jadi Dua 22. pejantan. Itu untuk bisnis kita hitung-hitung sudah dapat untuk mengcover biaya pekerja. Oh, iya. Tapi kalau untuk hobi belum punya pengalaman, ya 3-4 ekor lah. Cukup ya. Ah. Pelajari ya. Sekali belajar gitu. Bang, tadi kalau misalnya untuk 20 itu sama 2 pejantan itu idealnya untuk yang ngurus Yang ngurus berapa satu orang. Satu ya. Iya. Ukuran kandang, Bang? Ukuran kandang dia per ekor kan nengok besarnya kambing. Iya, Tapi iya. rata-rata 1,5 meter persegi berarti. Iya, iya, iya. Kalau 20 indukan kalau 1,5 berarti itu sekitar 30 meter persegi atau 15 meter kali 2 tambah pejantannya. Pejantannya disarankan 2 kali 2 meter karena dia untuk kandang kawin di situ juga. Oh, di Masa, tempat pejantan tuh ya. lebih agresif gitu kan, jadi sekitar totalnya 15 tambah 4 19 atau 20 meter kali 2. Itu kandang manjang ya. Manjang ya. Kandang Kayak gini lah manjang Bang. Iya. Nah, kandangnya kayak gini Itu panjang. luasan Nah, kandang. terus itu Bang, apa namanya? Ini Dia kawinnya di tempat pejantan itu ya, deh. Ini produksinya 1 ekor 1,5 karena kemarin sore baru diperah ini. Sore nanti diperah lagi jadi dia sekitar 2,5 liter. Berarti berapa kali diperas satu kambing? Dua. Kalau kita mau mau betul-betul press 2 kali pagi sore. Nah, tapi kita kan nggak kayak gitu. Iya. Iya, iya, iya. Kalau pagi sore per ekor Nubian 2,5 sampai 3,2 liter. Susunya dituang, disalin nih. Gitu kok. Lupa bawa tripod. Ini cross antara Ottawa tadi PE dengan Nubian. Kalau sana itu ada yang itu yang putih-putih jenisnya indukan Anglo-Nubian, pejantannya sampai 4. Ada diperah, Bang? Apa? Ada diperah? Oh, belum. Itu mau ke Serbelawan nanti, Bang. Itu udah lama Bang itu? Itu netas lahir di sini. Soalnya ada ayam juga. Macam ayam aja ya netas. Itu rencana ke Serbelawan tuh. Karena memang sekarang geliat kambing perah cukup baik. Karena secara bisnis kan ada hasil Iya, harian. betul. Seperti ini kan. Iya, dan segar juga ini ya. makin lama orang makin sadar kesehatan. Betul. Itu tadi anjingnya tuh gemuk juga tuh Bang, aja minum susu juga ya. Susu sisa. Susu sisa kasihkan Iya, dia. anjingnya gemuk. Kapal Bang. anjing kampung ya kan? Iya. Dia kayak anjing ini jadinya terawat ya. Iya, susu sisa itu. Prospek kan Bang, apalagi di daerah sini belum ada yang ini Bang. Iya, karena memang Rata-rata saat ini. ke depan untuk Aceh Tengah sendiri kan gayo ya, Iya. dingin. Seringkali masalah dengan pernapasan kan. Iya. Nah, jadi susu kambing ini bagus sekali untuk terapi pernapasan, sesak napas, asma gitu. Oh iya. Kalau saya sendiri manfaatnya yang udah pernah itu asam urat. Asam urat bagus nih. Bagus sekali. Jadi saya punya asam urat kalau setiap rutin minum ini 1 hari sekali aja, Iya. makan pakis, jeroan, Nggak pengaruh tuh ya, aman ya. nggak ada linu-linu. Itulah Dia beda susunya sama susu sapi apa ya Bang? satu Kita kadar apanya nih? kandungan, pasti kandungannya. Lebih bagus Ah, sebenarnya lebih bagus kambing ya. kambing jelas. Makanya jazirah Arab itu Oh, lebih iya, banyak iya. susu kambing. Iya, Bahkan iya. kalau kita bilang Yahudi sendiri itu lebih banyak ke usaha Oh, kambing perah. domba ya, ibarat bahasa mereka itu domba ya. gitu. Jadi memang kalau kambing ini susunya nomor 2 ASI. Nah, ini sudah hamil jadi sedikit susunya. Oh, Nah, ini sudah hamil sudah hamil jalan 3 bulan. Susunya langsung drop dia. tetap. Jadi ini rata-rata hamil, cuman satu itu tadi yang nggak hamil sambil nunggu 2 minggu lagi itu baru melahirkan, baru lumayan panen. Inilah lagi. kita sekalian survei ke kandang peternakan kambing peternak Jadi untuk hasil petani- pedaging atau susu. Nah ini dia ada kambang Ya, win petani Batubara. sendiri memang kambing ini penting kali untuk Iya, komposnya kandang. Oh, pakannya? Pakannya itu dari pelindung-pelindung kopi yang saya tanam rapat. Jadi namanya pola Oh, integrasi. pete ini. Iya. Pete itu ya. Iya, pola integrasi kopi dan kambing. Oh. Makanya Rodina sudah sering kemari.
Oh lihat ya. Iya. Justru orang dinas yang belajar sama Bang Ben ya. Iya, nggak belajar lah, sharing-sharing kan. Iya sharing ya. Seolah-olah kita apa. Bukan dia belajar karena dia belum pernah juga Bang. Nah, karena kan kadang-kadang kan mereka sekarang konsep pertanian terpadu baru bahkan secara nasional kementerian baru 1 bulan ini mengungkapkan ide pertanian terpadu. Oh, jadi pertanian terpadu itu maksudnya merangkap ada ini. Jadi Iya. siklusnya jalan Iya. ya. Dari tani, Iya. dia pupuknya nanti pupuk dari ternak gitu ya. Jadi Itu hasil tani itu memang juga. integrasi kalau pertanian terpadu itu harus pikirkan dari hasil tani apa yang bisa dimanfaatkan ternak. Iya betul-betul. Kalau Ya, kayak kopi ini kan pelindung kopinya, Ya ya ya. kulit merah kopinya untuk makanannya. Iya betul. Baru apa? Semak-semak itu apa gulmanya? Istilahnya ketulan kalau di sini yang ditumbuh di kopi, aritkan untuk makanan kambing, rumput-rumputnya. Nah, gitu. Jadi, Tanahnya langsung di sini Bang. ya jadi saya udah tahu kira-kira dia ada ciri-ciri mau beranak. Pindahin ke kotak-kotak yang kosong itu, ini kan ada yang ini berapa ekor ini kan udah saya pindahkan itu. Dia usia berapa beranak? Usia kehamilan 5 bulan sejak 5 bulan ya. 5 bulan plus minus 5 hari sejak tanggal perkawinan. Oh. Nah, 5 bulan plus minus. Ya biasanya udah mulai kawin usia berapa Bang? Kalau dia sehat, dia sebenarnya bukan ya ini yang satu orang kadang-kadang masih harus diluruskan. Usia kawin orang masih berpikir dari usia, dari usia, umur. ya? Padahal sebenarnya dari bobot. Oh berat Dari badan. berat badan. Berat. Ada gini, 1 tahun pun dia kalau bobotnya belum, jadi bobot ideal mulai kawin itu 75% dari bobot ideal. Contohnya kambing rata-rata beratnya 30 kilo, Iya. 75%-nya sekitar 20 kilo, 21 atau 25 kilo udah bisa dikawinkan gitu. Oh. Tapi orang Bukan dari usia ya. ya, kalau pun kambingnya nggak sehat, umur 1 tahun pun bobotnya belum belum bisa mencapai juga. nggak birahi. Oh iya iya iya. Kalau dipaksakan kawin, efeknya dia nggak Nggak hamil, nggak terjadi kehamilan, gagal hamil. Gagal. Nah, di situ yang Kesalahan selama ini persepsi orang banyak ya. iya, saya jadi sering dengan kawan-kawan petani saya bilang, makanya penting dia pertumbuhannya itu optimal. Nah, ini juga sudah masa-masa hamil. Maka berkurang deh ya. Oh, drastis. Kalau masa-masa hamil. Jadi dia bisa bilang masa keringnya itu per berapa lah ya kita bilang, per periode, per siklus. Nah, satu siklus itu sekitar ya dalam 8 bulan dia 2 bulan masa kering. Bang, berarti anaknya nih mana nih Bang? Ini itu udah Dipisah-pisahin ini ya? yang sampingnya ini. Usia berapa bisa dipisahin tuh Bang, anak tuh Bang? Kalau biasanya sih usia 3 bulan. 3 bulan udah bisa pisah ya? Iya, Terus sekali-kali masukin ke sini enggak? Disatuin? Kalau induknya? 3 sampai 4 bulan ya sekali-sekali di 2 kali kan, Kasih ya. biar jangan terlalu stres. Oh. Nah, tapi kalau di peternakan udah modern, begitu lahir Pisah dipisahkan, dia di susunya pakai dot. Oh, kita kasih ya manual ya. Manual. Istilahnya susu kotak lah ya. Untuk pertama tetap harus susu kambing sampai umur 2 minggu. Heeh. Baru setelah itu biasanya diganti dengan susu sapi. Oh. Nah, secara ekonomi kan lebih mahal susu kambing daripada susu sapi. Betul. Nah, makanya peternak kawan-kawan di Jawa dia rata-rata punya sapi. 1 ekor gitu kan. Buat Untuk- anak tadi ya. Nah, karena sapi kan susunya sampai yang bagus kan 20-an liter. Iya. Ekor itu untuk penggantinya. Nah, ini proses Ini nih yang udah satu-satu. kering-kering nih, yang udah hamil-hamil. Tangkap. Tapi kalau nggak diperah dia justru kena takut mastitis. Mesti itu penyakit. Penyakit infeksi pada susu ambingnya. Oh, jadi memang sebaiknya kosong juga ya, Bang? Makanya kalau udah walaupun kering dia sebelum betul-betul pasti kering, paling nggak 3 hari sekali diperah. Oh. Karena kalau udah mastitis bisa mati induknya. Oh, gitu. Jadi itu juga untuk jaga kesehatan si Iya. induk ya. Iya. Makanya agak repot melihara kambing perah sehingga petani kadang-kadang nggak telaten. Terus kebersihannya, Bang, dimandiin nggak nih, Bang? Enggak. Enggak ya? Cuman kita untuk yang memang idealnya pembersihan kandang setiap hari ini, hari Minggu perang kerja nggak masuk. Iya. Jadi cuma satu yang ngarit. Biasa ada orang kerja masuk kan? Udah kering nih pun ya. Tapi dengan saudara nggak ada kaitannya Bang ya?
sejauh ini untuk kambing perah justru kalau udara sejuk lebih bagus. Sejuk ke dingin ya. Malah contohnya kambing Sanen itu datangnya dari Alpin. Alpin itu Swiss. Dingin ya. Yang daerah ada berapa dingin. cuaca ada ya? Pegunungan Alpin kan? Iya iya iya. Tuh bisa keluar di perah gitu gimana caranya Bang merah? Dia harus yang pertama jempol itu harus ini kuat, nggak boleh sekali tekan. Oh, Jempol itu harus seperti mengunci. gitu. Baru main ininya. Oh iya iya iya. Nggak boleh asal remes. Nggak boleh. Jadi Kayak ngunci deh tuh Bang ya. kalau nggak nanti dia susunya naik ke atas lagi. Waktu Oh, kalau asal gitu. remes gitu sekali 4 bergerak, Iya iya iya. susu naik ke atas. Ada satu lagi ke sana untuk sahabat. Memang sekarang produksinya paling 2 liter gitu kan. Sampai nanti 2 minggu lagi baru sampai 20 liter. Bang ini bisa jinak ini Bang dari sana udah jinak Bang. Karena setiap hari kok kita dekat terus dengan kita masuk. Oh, Paling kayak enggak selama 5 bulan kita setiap hari pegang dia. kayak induk apa ya anak-anak ini kan berarti nanti jadi jinak tuh deh harus sering-sering pegang ya berarti. Iya, Ya. Jadi memang karena kita sering kontak setiap hari dia kenal ya. Iya Makanya kadang-kadang orang pun heran kenapa waktu di perah nggak lompat-lompat gitu. Iya iya. Karena udah sering. Di awal-awal juga lompat-lompat. Awalnya ya. Ini juga udah kering kali. Nah ini memang si kutilang nih Ketilang ada namanya juga Bang. dulu saya sempet namain semua. Jadi saking banyak Saking banyak udah nggak bingung. nggak ingat lagi kalau kita namain, tapi yang lama-lama masih ingat. Ini macam ini si belang, yang datang itu si citata, kutilang. Ini yang hitam putih bintang. Ada hotspot, starkey. Yang sebelah sana hampir punya nama semua. Ini yang di sebelah sini. Semua ya? Iya. Berarti ambil-ambil itu anaknya ya? Ini ya? Iya. Jadi kalau ketinggian kandang Bang dari tanah Itu tergantung model kandang. pengaruh ya? Pengaruh, maksudnya ketinggian model kandang itu berpengaruh kepada efisiensi pembersihan, penarikan sampah kandang di bawah. Di bawah ya. Kalau kandangnya lebar, ini kan 6 meter, Heeh. minimal 1,5 meter. Tinggi ya? Tapi kalau kandang yang cuma 2 meter, Iya. ya bisa 1,5 meter karena bisa masuk Cangkol ya? cangkol. Iya iya. Kalau 6 meter kan nggak bisanya masuk. Kalau berdiri kita ya? Iya, mau sampai ke tengah kan harus masuk ke tengah. Jadi Iya. kami buat ini 1,75. Oh. Gitulah. Jadi memang semua tergantung. Kita nggak bisa pukul rata berapa ketinggian kandang Iya gitu. iya. Kita lihat itu aja kondisi luasan ya. Iya. Kita mau pakai sistem kandang yang gimana? Tapi dia nggak terlalu bau juga nih Bang. Kayak kambing kampung tuh kan. Ini karena kita pakannya pakai pakan fermentasi. Oh. Nah, itu mereduksi bau sampai dengan 60%. Fermentasi apa tuh Bang yang difermentasi Bang? Rumput, batang jagung, kulit kopi, kalau musim panen kopi, kulit kopi merah. Kulit kopi merah tuh. Iya, campur. Berapa lama fermentasinya? Minimal saya terapkan tuh minimal 1 minggu. Oh, itu yang di dalam drum-drum tuh Bang? Iya, Pakai apa tuh Bang? pakai IM4. PM4 ya? Iya, pakai IM4, gula merah, Gula merah. campur dedaknya. Saya mau ambil lagi sana satu. Ini kita di sini udah nih Bang. Udah. Udah Bang. Itu satu yang kemarin ini dia sanetnya berjantan. Ini ya? Dia jenisnya identik dengan putih. Oh ini kosanen tuh putih gitu ya? Iya, Warnanya putih atau krem, paling banter krem inilah dia modelnya. Oh ini nih. Ini sanen. Kemudian warnanya beragam coklat, Belangnya. belang lah. Oh. Yang Nubian. Ini yang induk Nubian sudah 13 tahun. Itu dasarnya. Oh, ini ya? Ini dasar induknya. Iya. 13 tahun itu sama saya sendiri udah 10 tahun sama Ini mau beranak Bang ya? semua ya. Jadi yang mau macam saya bilang mau beranak saya asingkan ke tempat itu. Ya kan? Heeh. Lebih besar-besar kan? Ini murni. Anglo Nubian yang kandang ini, yang ini murni. Oh. Tadi kan silangan. Nggak ada persilangan nih asli dia ya? Ini jantan yang aslinya. Model jantan Anglo Nubian aslinya ini dia. Oh ini asli nih. Anglo Nubian asli nih ya. Itu.
Karena ada persilangan ya. Jawa, betul. Jadi orang kadang-kadang, masa mahal kambing kayak gini, saya pun punya katanya kan. Padahal dia kambing Jawa. Ya, tapi kalau kemarin di bandnya kawan kasih makan pelet konsentrat, Iya. beratnya 120 kilo. Nah, jantannya. Dipotong dagingnya 8 on, dapat 100 tumpuk. Oh. Dia ambil bibit dari sini. Yang mana? Oh, karena pejantan kan, induk sedang hamil, nanti kalau nggak diikat dia kejar. Sebetulnya ini mau dipindahkan ke sana. Waktu kawinnya ada ya, pagi, siang, sore? Mana aja yang paling sakit kita kalau malam jam 3 dia ribut. Waduh, harus kita kawinkan. Makanya sekarang ada tanda-tandanya pas diikat gitu dia mau itu ya? kalau jantan kapan aja on, betina. Jadi kapan waktu kawin itu bergantung pada betina. Kalau jantan kapan aja. Nah, kayak harus diikat ya? Iya, kalau nggak dikejar-kejar. Berarti si betina ada ngasih kode nggak tuh? Ada ciri-ciri. Ada ciri-ciri Ada ya? ngasih kode. Baru kita kawinkan ya? Ya, jantannya jarak 5 meter pun tahu. Kalau betinanya udah minta. Jadi tahu dia. Jadi biasanya betinanya ribut yang paling gampang. Sama, ribut. Nah, Tandanya ya. iya. Terus proses kalau udah melahirkan, Proses melahirkan kandangnya itu saya masukkan ke situ kan. Nah, kadang-kadang kalau ke sini dia biasanya ada tempat ciri-ciri, saya pisahkan. sendiri dia tuh. Di kandang. Atau kadang-kadang kalau seandainya kandangnya penuh, dia melahirkan di sini harus segera Pisah ya, evakuasi ya. paling nggak dibuat anaknya masuk kotak-kotak seperti itu. Tapi agak repot karena 1 hari 2 kali minimal kita keluarkan anaknya. Tempat anak. Tempat anak. Berapa bulan bang dia melahirkan bang? 5 bulan. 5 bulan ya. Plus 150 hari plus minus 5 hari. Artinya Dari dia kawin ya? iya, bisa 145 sampai 155 hari. Setiap kelahiran anak biasanya 2. Tapi kalau pertama 50% kemungkinannya 1 kalau anak pertama. Tempat kita ada yang sampai 4 anaknya. Ya, 4 2 kali, 1 induk 2 kali berturut-turut 4. Anakan-anakan kayak gini, kemungkinan ini saya akan jual nanti di Serbelawan. Mereka mintanya bulan 2 sedang kondisi hamil. Itu Dia mintanya pas lagi hamil. iya, karena kalau hamil kan piara 3 bulan udah produksi susu. Nah, dia saya kasih harga 4,5 juta. Pasteurisasi. Disaring dulu pertama bang ya. Iya. Tapi ini kita sambil sehari. Proses apa namanya bang? Pasteurisasi. Pasteurisasi ya. Atau sterilisasi lah ya. Membersihkan dari kemungkinan kontaminasi, ada kotoran atau bulu Kandang, bulu ya? sebenarnya. Apa kuman-kuman yang jatuh lah. Pegang bang. Biasanya sih bisa. Mutar. Khusus penyaringan. Selama berapa tahun tadi bang? Udah sih bang? 8 tahun kalau 8 untuk tahun kambing. ya. Untuk kambing ya. Biar kambing. 8 tahun. Kalau untuk jual susu sudah 6 tahun. 6 tahun. Dari berapa ekor kambing waktu itu bang? 7. 7 ya. Sekarang udah 110. Masya Allah. Yang dijual udah ada 150 ekor. Berarti sepasang kalau tadi 9 jutaan ya. Iya. Itu udah bisa untuk buat belajar, buat pengalaman bisa tuh bang ya. Iya. Pemula. Untuk kambing perah ya. Ah. Tapi kalau seandainya ada misalnya orang yang mau investasi besar, biasanya Harus calon minimal 20 tadi ya. ya, calon pekerjanya biasanya dimagamkan. Dimagangkan. Misalnya kepada kambing perah, peternak macam saya kan. Iya. 2 bulan dia situ bantu sambil bekerja. Misalnya saya mau tahu dulu nih yang magang sini ya. ngikutin Iya, ya. misalnya abang mau usaha kambing perah kan. Magang dulu. Mau taruh ke sini Anak buahnya. 2 bulan bantu kerja sambil belajar kayak mana perawatan, proses semuanya kan. Biar dia langsung bang ya. Dia Itu ada biaya nggak bang? Kira-kira? Ada biayanya. Tapi kalau biasanya biayanya cuma 1 bulan, maka kan minimal 2 bulan. 1 bulan konsepnya kita ajari dia ya. Itu yang perlu biaya. Iya, 2 bulan. Bulan kedua Bulan kedua udah nggak perlu biaya gitu.
kita cover biaya makannya lah, malahan kan, Ya, ya. karena dia udah terhitung membantu. Ya, ya, ya. Kalau di awal kan kita banyak investasikan waktu, Buat dia khusus. mengamati khusus Ya, ya, gitu, ya. makanya dia harus bayar. Kira-kira Itu gitu. boleh tahu berapa biaya itu? Itu kalau untuk kami, Misalnya nih Bang ya, saya untuk memula, saya mau ambil kambing terus buat belajar kan. iya, Nah, terus 20 tadi Bang ya, Mm-mm. kata Abang tadi kan. Iya. Nah, itu ada satu tenaga pekerja. Nah, untuk melatih apa namanya? Tadi training itu yang 2 bulan tuh kira-kira berapa Bang, kalau boleh tahu nggak Bang? Ya kalau apa untuk itu 6 juta loh. 6 juta ya? Iya. 2 bulan itu ya? Ya udah termasuk biaya makan kan. Nah, dia menguasai lah tuh ya. Iya, udah menguasai untuk pakan, untuk Dia tinggal sini terus Bang ya? Iya, makanya rumah ini sebenarnya yang ini bagian untuk anak-anak yang seperti itu. Oh, iya, iya. Nanti bulan kedua dia sudah kita makan udah kita tanggung. Oh, iya, iya, iya. Nah, Harus dibersihkan Dia dulu ada. karena dia kan kita udah dapat manfaat tenaga dia. Ya, ya. Nah, walaupun masih kita awasi tapi udah gak apa yang bulan pertama lah. Itulah kira-kira. Oh, Perhitungannya 6 juta jadi dia udah biaya training sama biaya tinggal. pokoknya udah siap lah ya. Terus ya, Istilahnya ilmu udah transfer ya. ya udah lah. Itu kan Karena kita aku- di awal-awal kan ada masuk kelas. Iya, iya. Itu kan ilmunya nggak perlu pakai menyan-menyan kan Bang? Nggak perlu pakai mandi kan? Enggak. Jadi berguru tuh nggak mesti klinik Bang ya. Enggak. Nah, ini berguru kita ternak Bang Iya. ya. Dan penghasil susu berikut daging ya. Pada Iya. waktunya daging kalau memang dia udah nggak produksi susu Betul. banyak, Di daging yang akhir. kita manfaatkan ya. Ya. Bahkan juga kan anak-anaknya kan bisa untuk yang pejantan. Oh iya betul. Jadi Untuk kalau yang kurban, waktunya- untuk iya. ikan, Betul, misalnya betul, untuk daging kan. Iya betul betul Nah, Bang. itu keunggulan kambing perah. Makanya saya pilih kambing perah di situ dia. Ternak kami perah ya. Iya. Kita dapat manfaatnya di situ. Banyak ya. Tetap dapat hasil harian, tetap dapat untuk kurban. Oke, ini kita panaskan dulu. Oh, Jadi dia harus mendidih, Bang. Oh. Airnya harus mendidih dulu baru. Cara panasnya nih. Ya, jadi nggak boleh langsung dimasuk. Paling nggak harus panas. Cukup panas dulu. Nah, jadi pasteurisasi dia nggak boleh kontak langsung dengan Sama tangan. nggak, maksudnya susunya nggak boleh kontak langsung dengan api. Oh. Nah, jadi nanti susunya ini saya masukkan di sini. Oh susu masuk sini dulu ya. Nah, baru nanti setelah itu mendidih, saya masukkan ke situ susu yang di dalam apa tadi? Oh jadi cara proses memanaskannya susu masuk sini terus ini ke airnya gitu. Ya, ini kan sudah ada air nih ya. Ini sedang saya didihkan nih. Ya, ya. Nah, Kayak dikukus ya. Ya betul. Nah, proses pemanasnya kayak dikukus ya Bang. Ya, pasteurisasinya seperti itu. Pasteurisasi sederhana lah ya. Iya, iya. Nah, sudah disaring, langsung dipindahkan ke wadah yang mau penghangatan, ya. Ya. Dihangatkan. Nama istilah hangatnya apa? Pasteurisasi. Pasteurisasi. Pasteurisasi itu sendiri dari nama penemunya. Oh, Penemunya itu nama orang. namanya Louis Pasteur. Oh, pasteurisasi ya. Orang Oh. Prancis. Iya, iya. Yang itu dipakai untuk kesehatan, industri Ya. makanan. Iya, iya. Nah, jadi namanya dia pakai nama Nama dia sendiri ya. sendiri, namanya pasteurisasi. Suhunya berapa tadi, Bang? 65 sampai 78. Ah, Tapi kalau kasat mata, kita lihat mata nanti sampai ada keluar asap-asap dari permukaan susu. oh, udah cukup tuh. Oke, itu artinya Kalau sudah kelamaan kan gumpal enggak? Gimana? Kalau kelamaan Iya. gumpal. Nah, artinya gumpal sudah rusak susunya. Rusak, iya. Nah, padahal kita justru mengharapkan susu ini kan Cair ya. cair supaya ada manfaat obat, bukan Iya, cuma iya, manfaat gizi ya kalau susu Iya, kambing. Iya, iya. Tapi ada manfaat obat lah. Walaupun memang obatnya sebetulnya dari segi kandungan nutrisinya. Ah, iya, iya. Nah, Ya, ini kami bincang-bincang dengan Bang Win Batubara, Bang. Huta Barat. Huta Barat ya, sorry. Hutang terlalu berat. Ini saya banyak belajar. Ini saya bisa masukin Iya, ini kan, Bang? bisa. Saya punya channel YouTube kan. Saya masukin kan. Ya. Nah, kalau mau hubungin dia ke kampung Wehilang ya. Kampung Hilang, Wehilang Pegasing, Kecamatan Pegasing. Pegasing. Tepatnya Desa ini sebetulnya desa Witerjun. Wih terjun. Kecamatan Pegasing, Kecamatan arah Pegasing. Batu Lintang, Arah perbatasan Batu Batu Lintang. Oh, perbatasan Batu Lintang ya. Iya. Lebih gampang orang mengenalnya Batu Lintang, Batu Lintang. daripada Wilang karena lebih terkenal ya kecamatan dia kan. Oh iya iya. Jadi kalau arah dari Takengon ke Gelelungi, Ah, terus apa itu Bang? Linung. Linung. nah, terus Terus naik saya naik lurus ke atas. arah ke Batu Lintang. Iya, arah Batu Tapi Lintang. posisinya itu ada Di di Waterjun. kampung
Kampung Wih Terjun. Wih Terjun. Desa terakhir dari Desa Pegasing. Desa terakhir di Pegasing, nanti lihat sebelah kiri Bang. Sebelah Bang, kiri, ya. Nanti udah ada tulisan di situ Udah ada, Bang. iya, ha. Ternak apa tadi tulisannya itu? Jual susu segar, susu kambing segar. Ya, hubungannya dengan Bang Ya, Bang Win. Nah, Bang Win, Bang Win Win aja lah. ha. Bang Win udah tahu semua sini ya. Udah, kalau nggak Ya. Bang Win, Bang Barat. Bang Barat. Ya, BB, Bang Barat. Bang Win. Kalau nomor HP Bang ada nggak Bang? Ada ternyata 0813 Ya, 60 60 58 58 49 19. Betul. Ya, bagi rekan-rekan sahabat YouTube subscriber bisa dihubungi Bang Win apabila perlu ke nomor telepon yang tadi. Ya, kita juga kalau untuk ngobrol-ngobrol soal peternakan, pertanian Ya. terpadu, sangat senang kita lah. Iya, iya. Ya, biasa saya silakan datang sini Bang Ya. ya, ke tempat Bang Win ya. Iya, untuk Kalau membangun. di kota apa mungkin ada nggak ada Bang ya? Enggak ada, Mungkin cuman ada kan kantor apa nanti Enggak. Bang ya? Nah. Atau gedung. Cabang di Medan apa Ya, mungkin cabang gitu di Medan ya, pusatnya di, Iya, di iya, desa ya. betul. Cabang di Medan mungkin nanti mudah-mudahan Iya, Bang ya. Ya, ya. Oke. Ya, demikian sahabat. Nah, ini kita sedang nunggu pemanasan. Ini sudah sedikit lagi, sudah cukup panas. Sedikit lagi ya. Setelah itu kita masukkan. Nah, Kita masukkan. Oh, Iya. dia masuk kena ke airnya itu ya? Kena ke air, harus kena ke air itu. Jadi tidak khusus juga nih alatnya Bang? Enggak mesti ini Tapi sambil apa harus diaduk-aduk. sekali-sekali harus diaduk-aduk supaya pemanasannya merata kan. Iya, iya. Enggak cuman nanti suhu di bawah lebih tinggi, di atas baru apa. Jadi kita aduk-aduk sekali-sekali lah gitu. Nanti per 2 menit diaduk gitu. Oh, iya, iya. Kalau enggak juga dia kalau enggak diaduk di permukaannya itu lemak karena dia lemaknya jadi macam ada lapisan kayak di kerak permukaan gitu ya, kayak kerak di berkerak ya. atas. Ah, Iya, di iya, atas. iya. Jadi kalau kita aduk nggak berkerak. Berkerak. Jadi nanti apa namanya? Kira-kira udah mulai agak berasap, baru udah ya Bang. Iya. Itu kira-kira. Setelah itu selesai. Selesai. Ya, saya siapkan dulu Masukkan ke kemasannya. per botolnya. 125 ml itu ya. Iya, Oh, ukuran langsung seliter nggak ada ya Bang? enggak ada. Botol gini ya? Ya, Jadi supaya ada- kalau sekali minum. oh, bisa satu-satu. Karena ini 125 ml diukur sebagai 1 kali penyajian. Oh, jadi itu kalau 1 liter berapa botol itu? 8. 8 ya? Ya, makanya ini 2 liter 16 botol. Oh. Cuman karena ini langsung dari ternak, langsung dari diperas, segar banget gitu Bang ya. Iya. Jadi label juga belum ada tuh Bang ya botolnya. Belum pakai label karena kalau pakai label Nanti kita labelnya namanya rencana BB Bang ya. gala susu. Gala susu ya rencana ya. Karena memang kita Kok bisa gala ya Bang? Dari gala mana? itu namanya macam gembala. Oh. Tukang ngangon. Oh iya. Tukang, kalau bahasa Jawa tukang ngangon. Ngangon nih Kambing. gitu. Tukang Iya ngangon. betul. Ya kompos. Lengkap kandungan nutrisinya alami dan lebih lengkap walaupun jumlahnya sedikit. Tapi lengkap Kandungannya tuh kandungan lengkap nutrisinya ya. yang dibutuhkan tanaman gitu. Iya. Sehingga semua waktu diserap akar itu kan masuk ke buah nanti. Betul. Oh iya. Nah, sehingga buahnya lebih itu nutrisi-nutrisi tadi mempengaruhi rasa. Kompos ini melalui rasa juga ya. Rasa. Sebagai contoh misalnya kenapa kami pakai pakan fermentasi. Hasil pakan fermentasi itu nanti ada namanya secara ilmiah namanya ada asam butirat. Oh. Asam butirat itu mempengaruhi kegurihan rasa susu kambing. Oh. Nah, gitu juga pada kopi ya. tadi ya, ada banyak mempengaruhi rasanya juga mempengaruhi ya. rasa kopi. Bang, nanti kalau misalnya ada yang training gitu ada buku gitu Bang? Ya kita ada sedikit ya, seperti oret-oretan ya. oret-oret pastilah. Kita ada oret-oretan, kita hasil cupping teman-teman, kita kita dokumentasikan, kita jelaskan kenapa bisa terjadi dan pastilah ada literatur dari macam ya tapi pasti belum dari punya buku ya? Saya belum punya. Saya Mudah-mudahan belum punya. nanti ada buku tuh ya. Harapannya saya akan buat buku juga. Gala Gala. disusun oleh Ya. BB. Ya, itu memang. Ini kita aduk lagi Iya, pelan. Aduk Nah, lagi. jadi supaya dia betul-betul merata. Yang pertama supaya merata ya. Hangatnya itu ya. Nah, efeknya dia nggak terjadi lapisan di atas. Oh iya, nggak bergerak gitu ya. Kerja hormon penghasil susu itu lebih baik bekerjanya. Oh, itu suhu dingin. Ya, Kayak cuaca di sini lah Bang ya. Nah, itu nggak pernah dilepas kan kambingnya Bang? Enggak. Tetap aja di kurungan Tapi gitu ya. memang idealnya kalau harus ada kandang lepasan. Oh, biar umbar gitu ya. Ya, maksudnya paling enggak sehari 1 jam dia jalan, senang-senang gitu. Makanya saya buat
untuk menyiasatinya kandangnya kandang koloni gitu supaya dia tetap bisa bergerak. Iya iya betul. Gitu. Ya. Kalau di petani-petani biasa kan ada kandangnya cuman Betul sempit sempit gitu kan. Dia cuman makan tidur. Karena tujuannya mungkin potong ya Bang. Iya, dan juga untuk yang di petani-petani sini untuk kambing ternak, bibit, aja, iya. untuk bibit juga dibuat kayak gitu. Ya, saya sih logikanya ya kurang sehat lah, kurang senang lah dia gitu. Iya. Malah kalau di luar itu sudah ada kandangnya, itu ada areal mainnya. Areal mainnya artinya dibuat meja supaya dia naik-naik gitu. Iya. Kayak cadas-cadas lah batu gitu. dan bukit-bukit ya. Ini perhatikan sudah ada keluar asapnya kalau kita lihat. Ada berasap di situ. Nah, ini sudah berasap. Itu berarti suhunya sudah cukup. Jadi nggak sampai menimbulkan kerak ya Bang ya? Iya. Ini bukan kalsium ya. Punya kerbau juga. Iya. Makanya sering diperak. Oh, di sini juga kerbau perahu ya? Iya. Berarti sama juga dengan Tapanuli sana ya, kampung kami. Sekarang orang udah nggak Udah nggak melatih untuk di Perah. diperak. Ya, memang saya masih kecil-kecil juga minum susu itu, Iya. susu kerbau. Kami minum itu juga tuh. Oh, berarti sama ya. Sama Bang, satu rumpun. Secara apa emang nampak ya satu rumpun ya? Ya, wajah juga ada beda kan Bang? Iya betul Bang. Iya kan? Aku sama Bang kan beda jenggotnya ya Bang? Itu. Iya kan? Aku belum nemu. Jadi sekarang orang beternak kerbau itu nggak dilatih lagi untuk diperak. Oke, demikianlah bincang-bincang dengan Bang Bibi, pengusaha Peternak kambing. peternak kambing. Nah, Kambing susu, penghasil susu dan penghasil daging. sekarang angin kencang ya. Iya. Oke, terima kasih pada rekan-rekan atas watchingnya. Salam, dan jangan lupa satu lagi, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih, sampai ketemu di lain channel. Salam.